Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stabita Firdausi, mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, dengan NIM 2892150140. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar akuntansi dengan Ibu Desi Arigawati, SE, AK, MSI, selaku dosen pengampu. Di sini materi yang akan saya sampaikan mengenai akuntansi perusahaan dagang. Pengertian perusahaan dagang adalah badan usaha yang kegiatan utamanya tidak mengubah atau membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagangannya tanpa memberi nilai tambah. Artinya, perusahaan ini tidak mengubah atau mengolah kembali barang dagangan yang dijualnya. Perusahaan ini mendapat keuntungan dari menjual barang yang sudah dibeli. Ciri perusahaan dagang. Yang pertama, pendapatan utama perusahaan berasal dari penjualan barang dagang. Yang kedua, biaya utama perusahaan berasal dari harga pokok barang terjual serta biaya usaha lainnya. Yang ketiga, dalam akuntansinya terdapat akun persediaan barang dagangan. Yang keempat, sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Yang kelima, antara barang yang dibeli dan barang yang dijual sama atau tidak ada perubahan. Yang terakhir atau yang keenam, tujuan utama perusahaan ialah mencari laba dan penjualan barang dagang dengan harga barang yang lebih tinggi daripada harga belinya. Perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Perbedaan utama perusahaan dagang dan perusahaan jasa adalah adanya wujud produknya. Dalam perusahaan dagang, produk yang dijual memiliki wujud berupa barang atau benda fisik yang bisa dirasakan, misalnya ponsel pintar. Sementara dalam perusahaan jasa, produk yang dijual tidak berwujud. Yang bisa kamu rasakan saat membeli produk jasa hanya kepuasan atas pelayanan perusahaan tersebut. Misalnya, saat memesan jasa ojek online, kita hanya dapat merasakan kepuasan atas pelayanan ojek tersebut saat mengantar ke suatu tempat. Jenis perusahaan dagang. Secara garis besar, perusahaan dagang dibagi menjadi dua jenis, yaitu perusahaan dagang yang berfokus pada produk yang diberdayakan dan perusahaan dagang berdasarkan macam konsumen yang terlibat. Perusahaan dagang berdasarkan produk yang diberdayakan merupakan perusahaan dagang yang berfokus pada produk yang dijualnya. Perusahaan dagang jenis ini dibagi menjadi dua, yaitu perusahaan dagang bahan baku atau raw material. Yang kedua, perusahaan dagang barang jadi. Perusahaan dagang bahan baku adalah perusahaan dagang yang menjual bahan baku atau bahan baku ini nantinya akan menjadi bahan dasar pembuatan produk atau alat-alat yang menghasilkan produk lain. Perusahaan barang jadi adalah perusahaan dagang yang menjual produk dalam bentuk akhir yang siap digunakan oleh para pembelinya. Perusahaan dagang berdasarkan macam konsumen yang terlibat merupakan perusahaan dagang yang menjual produk berdasarkan konsumennya. Nah, karena konsumennya beragam tipenya, perusahaan dagang berdasarkan macam konsumen yang terlibat ini dibagi lagi menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama ada perusahaan dagang besar. Perusahaan dagang besar adalah perusahaan yang secara langsung membeli produk dari pabrik dalam jumlah besar untuk kemudian dijual lagi dalam
jumlah besar juga. Perusahaan dagang perantara. Perusahaan dagang perantara adalah perusahaan yang membeli produk dalam partai besar untuk kemudian dijual lagi kepada pengecer dalam jumlah sedang. Tiga, ada perusahaan dagang pengecer. Perusahaan dagang pengecer adalah perusahaan yang langsung berhubungan dengan konsumen. Sesuai namanya, konsumen perusahaan dagang pengecer dapat membeli barang dagangannya dengan cara eceran. Siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama ada identifikasi transaksi jurnal. Tahap pertama yang dilakukan dalam siklus ini perusahaan dagang adalah mengidentifikasi semua transaksi perusahaan dan melibatkan semua akun. Contoh, transaksi perusahaan dagang adalah transaksi penjualan barang dagang yang dilakukan antara perusahaan selaku produsen kepada konsumen. Dan aktivitas ini perusahaan menerima keuntungan dari setiap barang yang dibayar konsumen. Transaksi jual beli ini dapat diidentifikasi sebagai transaksi penjualan secara tunai. Yang kedua ada penyusunan jurnal khusus. Pada perusahaan dagang besar, jurnal transaksi dibagi menjadi jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum digunakan bila jumlah transaksi perusahaan hanya sedikit, sedangkan jurnal khusus digunakan dalam perusahaan besar untuk memudahkan mengelompokkan transaksi-transaksi tertentu. Karena siklus akuntansi perusahaan dagang besar lebih rumit, maka penggunaan jurnal khusus ini ditunjukkan untuk mengefisiensi waktu, biaya, dan tenaga. Yang ketiga ada penyusunan buku besar pembantu. Buku besar pembantu ini disusun untuk mencatat satu data akun secara rinci, yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam penyusunan neraca saldo perusahaan dagang. Contoh akun yang dicatat dalam penyusunan buku besar pembantu yaitu ada akun piutang dan akun utang. Yang keempat ada pencatatan di buku besar. Setelah menyusun buku besar pembantu, perusahaan dagang akan memindahkan data dari jurnal umum dan jurnal khusus ke dalam buku besar. Data dalam buku besar ini berfungsi sebagai sumber informasi pembuatan dokumen selanjutnya. Siklus ini juga sering disebut sebagai posting ke buku besar. Yang kelima adalah laporan harga pokok penjualan. Sebuah perusahaan dagang menggunakan metode pencatatan secara fisik. Harga pokok barang yang terjual dapat ditentukan saat terjadi proses transaksi perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dagang dapat melakukan pencatatan harga pokok penjualan atau HPP dan jurnal penjualan secara sekaligus. Meskipun begitu, perhitungan harga pokok penjualan akan tetap dianggap sebagai komponen dari laporan laba rugi yang kemudian dicatat dalam laporan keuangan perusahaan dagang. Yang keenam ada pencatatan neraca saldo. Data-data yang diambil dalam buku besar ini adalah saldo akhir setiap akun. Hal yang perlu diperhatikan dalam pencatatan neraca saldo adalah posisi debit dan kredit harus seimbang atau balance. Bila tidak seimbang berarti ada kesalahan saat mencatat di buku besar. Yang ketujuh ada penyusunan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat bila ada transaksi yang mempengaruhi akun perusahaan dagang dari menimbulkan akun baru. Contoh, transaksi yang mempengaruhi perusahaan dagang ini seperti sewa ruko yang sudah jatuh tempo.
Yang ke-8 ada penyesuaian neraca saldo. Penyesuaian neraca saldo termasuk sebagai salah satu poin penting yang harus dilakukan pada siklus akuntansi perusahaan dagang. Setelah membuat penyesuaian neraca saldo, perusahaan dagang akan memiliki dokumen baru yang disebut neraca saldo setelah disesuaikan. Yang ke-9 adalah laporan keuangan. Perusahaan dagang kemudian akan membuat laporan keuangan untuk memudahkan pencarian informasi keuangan perusahaan, seperti modal perusahaan, keadaan harta perusahaan, dan utang perusahaan. Laporan keuangan ini dilakukan berdasarkan data dari neraca saldo setelah disesuaikan. Yang ke-10 ada penyusunan jurnal penutup. Setelah laporan keuangan selesai disusun, perusahaan dagang akan melakukan penyusunan jurnal penutup dari akun-akun yang ada dalam laporan laba rugi, yaitu akun pendapatan dan biaya. Yang ke-11 ada neraca saldo setelah penutup. Perusahaan dagang kemudian akan melakukan penyesuaian antara jurnal penutup dan neraca saldo. Dalam tahap ini, bila ada data akun-akun yang berubah, maka akan dilakukan pencatatan ulang akun-akun yang berubah tersebut. Yang ke-12 ada penyusunan jurnal pembalik. Penyusunan jurnal pembalik hanya dilakukan bila ada kondisi tertentu yang mengharuskan perusahaan dagang mencatat akun tersebut. Misalnya, ada transaksi pendapatan yang diterima di muka atau bila ada transaksi biaya yang dibayar di muka atau piutang. Di sini ada contoh soal akuntansi perusahaan dagang. Transaksi bulan 1 Januari 2020 membeli perlengkapan kantor dari toko Doli seharga 10 juta secara tunai. Transaksi tanggal 2 Januari 2020 membayar biaya iklan sebesar 2.500.000 secara tunai. Transaksi ketiga tanggal 6 Januari 2020 membeli peralatan kantor sebesar 15 juta secara tunai. Transaksi keempat tanggal 10 Januari 2020 membayar biaya pengiriman barang sebesar 1.500.000 secara tunai. Transaksi kelima tanggal 12 Januari 2020 membeli barang dagang sebesar 25 juta secara kredit. Transaksi ke-6 tanggal 15 Januari 2020 membayar biaya bunga sebesar 1.500.000. Transaksi ke-7 tanggal 16 Januari 2020 menjual barang dagang dengan HPP harga pokok penjualan sebesar 15 juta seharga 25 juta. Transaksi ke-8 pada tanggal 18 Januari 2020 membeli barang dagang senilai 30 juta secara tunai dengan potongan tunai sebesar 2 juta. Transaksi ke-9 pada tanggal 20 Januari 2020 membayar utang kepada CV Pelangi sebesar 20 juta. Transaksi ke-10 pada tanggal 25 Januari 2020 membayar gaji pegawai sebesar 2.500.000. Di sini bisa kita lihat pencatatan jurnal umum metode periodik. PT Banana Caca Jurnal Umum per 31 Januari 2020. Tanggal 1 Januari Jurnal Umum perlengkapan kantor pada kas. Debitnya 10 juta, kreditnya 10 juta. Transaksi pada tanggal 2 Januari 2020, jurnal umumnya kas pada beban iklan. Debitnya 2.500.000, kreditnya 2.500.000. Transaksi pada tanggal 6 Januari 2020, jurnal umumnya peralatan kantor pada kas. Debitnya 15 juta, kreditnya 15 juta. Transaksi pada tanggal 10 Januari 2020,
Jurnal umumnya kas pada beban angkut. Debitnya 1.500.000, kreditnya 1.500.000. Transaksi pada tanggal 12 Januari 2020, jurnal umumnya pembelian pada utang usaha. Debitnya 25 juta, kreditnya 25 juta. Pada tanggal 15 Januari 2020, jurnal umumnya kas pada beban bunga. Debitnya 1.500.000, kreditnya 1.500.000. Transaksi pada tanggal 16 Januari 2020, jurnal umumnya piutang usaha pada penjualan. Debitnya 22 juta, kreditnya 22 juta. Transaksi pada tanggal 18 Januari 2020, jurnal umumnya pembelian pada potongan pembelian pada penjualan. Debitnya 30 juta, kreditnya potongan penjualannya 2 juta, pembeliannya 28 juta. Transaksi pada tanggal 20 Januari 2020, jurnal umumnya utang usaha pada kas. Debitnya 20 juta, kreditnya 20 juta. Transaksi pada tanggal 25 Januari 2020, jurnal umumnya kas pada beban gaji. Kasnya 2.500.000, beban kreditnya 2.500.000. Jumlah total dari semuanya di debit itu ada 130 juta dan di kredit juga jumlahnya ada 130 juta. Balance. Di sini juga ada contoh soal akuntansi perusahaan dagang yang kedua. Transaksi pada tanggal 1 Februari 2020 dibayar per kas sewa ruko PT Nanda sebesar 24 juta untuk 1 tahun. Transaksi kedua pada tanggal 2 Februari 2020 dibeli perlengkapan kantor secara tunai sebesar 6 juta. Transaksi ketiga pada tanggal 10 Februari 2020 dibeli barang dagang dari Chief Lovely sebesar 16 juta dengan termin 3/10 N/30. Pada transaksi keempat tanggal 12 Februari 2020 dibayar beban angkut pembelian barang sebesar 500.000. Transaksi kelima pada tanggal 14 Februari 2020 membayar reparasi peralatan kantor sebesar 1.500.000. Transaksi keenam pada tanggal 18 Februari 2020 membayar biaya listrik, air, dan telepon sebesar 5 juta. Transaksi ketujuh pada tanggal 20 Februari 2020 membeli peralatan kantor sebesar 10 juta secara tunai. Transaksi ke-8 pada tanggal 21 Februari 2020 dijual barang dagang pada PT Sistik sejumlah 200 pak HVS dengan harga faktur 20 juta dengan termin 2/10 N/30. Pada transaksi ke-9 tanggal 25 Februari 2020 membayar gaji pegawai sebesar 5 juta. Transaksi ke-10 pada tanggal 26 Februari 2020 membayar beban iklan sebesar 500.000. Pencatatan jurnal umum metode perpetual. Transaksi pada tanggal 1 Februari, jurnal umumnya sewa dibayar di muka pada kas. Debitnya 24 juta, kreditnya 24 juta. Transaksi pada tanggal 2 Februari, jurnal umumnya perlengkapan kantor pada kas. Debitnya 6 juta, kreditnya 6 juta. Transaksi pada tanggal 10 Februari, jurnal umumnya persediaan barang dagang pada utang usaha. Debitnya 16 juta, kreditnya 16 juta. Transaksi pada tanggal 12 Februari, jurnal umumnya beban angkut pada kas. Debitnya 500, kreditnya 500. Transaksi pada tanggal 14 Februari, jurnal umumnya beban lain-lain pada kas.
Debitnya 1.500.000, kreditnya 1.500.000. Transaksi ke-6 pada tanggal 18 Februari, jurnal umumnya beban listrik, air, dan telepon pada kas. Debitnya 5 juta, kreditnya 5 juta. Transaksi pada tanggal 20 Februari, jurnal umumnya peralatan kantor pada kas. Debitnya 10 juta, kreditnya 10 juta. Transaksi pada tanggal 21 Februari, jurnal umumnya piutang usaha pada penjualan. Debitnya 20 juta, kreditnya 20 juta. Harga pokok penjualan 2 juta, persediaan barang dagang 2 juta. Transaksi pada tanggal 25 Februari, jurnal umumnya beban gaji pada kas. Debitnya 5 juta, kreditnya 5 juta. Transaksi pada tanggal 26 Februari, jurnal umumnya beban iklan pada kas. Debitnya 500, kreditnya 500. Jumlah dari total dari semua debit itu ada 90.500.000 dan jumlah semua akun dari kredit itu ada 90.500.000. Balance. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.